Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan dosen yang saya hormati, yaitu Pak Jajang Mulyana STMM. Beliau itu dosen pengampu mata kuliah Information System and Acquisition. Nama saya Yesi Nurdianti dari kelas 3A dan hari ini saya akan mempresentasikan evaluasi tentang kenapa proyek pengembangan ERP lokal di perusahaan manufaktur itu sering mengalami over budget dan delay. Ini bukan cuma soal teknis, tapi juga soal manajemen proyek. Dan kita akan lihat apa penyebabnya serta solusi praktisnya. Next, ini ada latar belakang dan tujuan. Jadi, kenapa perusahaan manufaktur sering memilih bikin ERP sendiri? Jawabannya simple. Mereka ingin punya sistem yang benar-benar pas dengan kebutuhan mereka tanpa harus ikut-ikutan vendor. Tapi realitinya banyak proyek ERP internal malah jadi monster anggaran dan waktu. Di slide ini tujuannya kita bukan cuma menyalahkan siapa-siapa, tapi untuk belajar bagaimana proyek berikutnya bisa lebih lancar. Kita cari tahu why and how to fix it. Nah, selanjutnya ini ada definisi kegagalan proyek internal. Kalau bicara kegagalan, itu bukan berarti proyeknya benar-benar hancur, tapi lebih ke tidak mencapai target. Misalnya anggarannya melebihi dan waktunya molor, atau fiturnya nggak sesuai ekspektasi. Nah, contohnya ada di proyek ERP internal tahun 2023 yang budgetnya cuma 5 juta, ternyata habisnya 85 juta. Waktunya 6 bulan jadi 14 bulan. Tim IT sampai capek, user komplain, manajemen frustasi. Nah, ini yang mau kita evaluasi. Selanjutnya ada faktor penyebab utamanya. Ada 4 penyebab utama yang sering muncul. Yang pertama itu scope creep, artinya user minta tambahan fitur di tengah jalan. Padahal kita udah beres ngoding lah ya, baru beberapa seperti ya misalnya setengah codingan lah. Terus yang kedua, underestimation. Tim terlalu percaya diri. Bilang cuma ini bisa 3 bulan gitu. Padahal kita butuh sampai 9 bulan. Dan yang ketiga itu kurangnya keahlian internal. Contohnya kayak tim IT belum pernah handle ERP yang skala besar gitu, yang besar. Dan yang keempat itu komunikasi antar departemen. Kayak ya udah amburadul gitu, dari produksi sama HR sama finance-nya tuh ngomong beda-beda. Jadi bukan teknologinya yang salah, tapi proses dan SDM-nya lah. Dan next ini ada a table ya. Kita studi kasusnya di ProdX. Ini studi kasus nyata dari project ERP internal tahun 2023 namanya ProdX. Anggaran awalnya itu 5 juta, akhirnya jadi 85 juta, naiknya 70%. Timelinenya 6 bulan jadi 14 bulan, molor 133% dan fiturnya cuma 75% yang selesai. Kenapa? Karena ada 4 kali revisi scope, integrasi dengan mesin produksi manual yang butuh API custom, dan tim QA cuma 1 orang. Jadi testingnya molor gitu. Jadi ya bukan karena timnya males, tapi karena prosesnya kurang terstruktur. Nah, di sini ada solusi dan rekomendasi. Sekarang solusinya. Pertama, bikin change control board. Jadi setiap perubahan scope harus setuju dengan tim manajemen, bukan langsung dilakuin gitu, dikabulkan gitu. Kita harus ada komunikasi lah. Terus yang kedua itu estimasinya jangan terlalu idealis, jangan terlalu mepet. Kayak kita pakai metode seperti 3-point estimation dan tambahkan buffer 20-30% untuk risiko. Jadi ya nggak terlalu mepet lah. Terus yang ketiga itu
latih tim internal atau libatkan mentor eksternal. Kayak kita pakai tim yang udah profesional gitu buat mentor yang tim-tim baru ini. Dan yang terakhir, keempat, kita harusnya menggunakan pendekatan agile bagi proyek menjadi 2 sampai 4 minggu dan di review ya tiap 2 sampai 4 minggu itu. Intinya kita nggak perlu sempurna dari awal. Jadi cukup mulai dari hal-hal kecil, iterasinya cepat dan diperbaiki terus. Nah, selanjutnya di next. Kalau rekomendasinya udah diterapin semua, hasilnya bakalan jauh lebih baik. Anggarannya bisa dekat target. Misalnya selisih 10 sampai 15% lah ya, bukan sampai 70%. Dan waktunya bisa on time atau paling banter minor delay lah ya. Dan juga yang paling penting, moral tim naik, usernya puas, manajemennya nggak stres. Jadi investasi di proses sekarang itu untuk menghemat biaya dan energi di masa depan. Jadi kalau misalnya mau bikin ERP lagi, nggak, kejadian seperti itu tidak akan terulang lagi. Nah, lalu kesimpulannya, kegagalan project ERP internal bukan karena teknologinya yang jelek, tapi karena manajemen project dan komunikasinya lemah. Scope creep, estimasinya terlalu optimis, dan kurangnya kapasitas tim adalah musuh yang paling utamanya. Solusinya buat SOP yang jelas, latih tim dan mulai project berikutnya dengan mindset small win first. Jangan langsung ambil langkah yang besar. Kita harus ubah kegagalan jadi pelajaran dan pelajaran jadi kesuksesan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini bisa memberi gambaran yang jelas tentang tantangan pengembangan ERP internal dan bagaimana kita bisa memperbaikinya kalau ada kalau ada hal seperti ini lagi. Nah, di sini ada quotes dari Winston Churchill, maybe namanya gitu. Success is not final, failure is not fatal. Is it the courage to continue that counts? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.